Kalau kita belum mengerjakan yang kita bilang, boleh nggak kita nasihati orang? Begitu kan Pak, kira-kira. Kita lihat dulu ayat yang tadi. Dia sebut begini, saya lebih detail aja tentang bunyi. Bunyinya itu begini. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah kalau kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Begitu kan? Ini dari Usuluddin ya. Coba kita lihat kosakatanya itu. Kita uji dulu, dapat A ini nanti. Secara sederhana nggak boleh, begitulah itu kan? Nggak boleh. Sekarang, kalau dia antakulu mala taf'alun, itu namanya dalam kajian sorof fi'il mudorik artinya. Fi'il mudorik. Fi'il itu ada 3. Satu namanya madi, satu mudorik, satu lagi amar. 3. Fi'il mudorik ini fungsinya menjelaskan masa sekarang dan masa depan. Itu fungsinya, fi'il mudorik. Nah, jadi terjemahan ayat itu begini. Amat besar kemurkaan Tuhan kalau kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan sekarang atau kamu kerjakan nanti. Bisa dinalar, berubah jadi ya. Gimana Pak Ustaz? Amat besar kemurkaan Tuhan kalau kamu mengatakan, ya kan, yang tidak kamu kerjakan sekarang atau kamu kerjakan nanti. Berarti boleh nggak nasihati sebelum kita kerjakan sekarang? Itu kan kesimpulannya kan? Itu Pak bisa dibaca di tafsir Al-Misbah. Ketika Pak Quraisy Shihab menjelaskan tafsir ayat itu. Jadi yang dilarang itu kontradiksi yang kita pesankan itu yang dilarang. Bahasa Arabnya itu tanakut. Misal, kalau saya suruh Bapak sholat sunat, saya belum sholat sunat. Berdosa nggak saya? Enggak. Karena itu tidak kontradiksi kan? Cuman beda aja. Tapi kalau saya suruh Bapak jangan minum tuak, saya minum, itu berdosa nggak? Itu yang haram itu. Apa dia? Kontradiksi. Tanakut bahasa Arab. Kenapa? Coba kita lihat. Nabi Muhammad SAW pasti nggak beliau kerjakan semua yang beliau ucapkan. Ayo. Nabi nyuruh perang, iya. Pernah nggak Nabi tidak ikut perang? Pernah. Namanya itu sariyah. Kalau Nabi ikut perang namanya ghazwah. Begitu kan? Tapi ada nggak niatnya akan mengerjakan itu nanti? Ada. Tapi persoalannya umurnya dibatasi 63 tahun. Nah, itu kata Pak Quraisy di tafsir Al-Misbah itu tadi. Selama dalam diri kita ada niat mengerjakan itu. Karena tadi fi'il mudhari apa? Sekarang dan nanti. Dan yang kita perintahkan itu tidak melanggar aturan agama yang kontradiktif. Lanjutkan itu Pak. Itu rumusnya itu. Jadi 2 syaratnya. Apa tadi? Tidak haram. Dan yang kedua, saya pun punya niat menyampaikan untuk mengerjakan. Itu kuncinya. Jadi yang Bapak bilang tadi betul. Tapi mentah-mentah begitulah dia itu. Tapi kalau dilihat lebih dalam sebenarnya, dibongkar kosakatanya itu, begitu pemahaman. Syaratnya 2 saja. Jangan yang haram, baru yang kedua kita punya niat untuk mengerjakan. Namanya itu fi'il mudhari dalam kajian ilmu sorof. Namanya itu morfologi. Kalau mengurus bahasa itu namanya sintaksis. Lebih jelas boleh dibaca di tafsir Al-Misbah waktu menafsirkan ayat itu, surah As-Saff. Kalau lebih dalam Pak, nama bukunya At-Tahrir wa Tanwir. Penulisnya
Thohir Ibnu Ashur, ulama dari Tunisia. Boleh dibaca dua-dua. Ada itu, ketemu itu. Nah, itu yang saya pahami tentang ayat itu. Bahwa asal tak kita kerjakan, tak boleh kita cakapkan. Kacau hidup ini. Syaratnya itu aja. Jangan yang haram. Baru yang kedua, ada ajam dalam hati kita. Aku pun mau, saya belum sempat. Begitulah kira-kira. Begitu ya Pak. Yang saya tahu begitu. Memahami ayat.